Ini adalah chip pintar yang dibuat oleh oligarki teknologi dengan biaya 70 miliar. Seperti otak yang maha kuasa, hampir menguasai. Pria yang tertembak dan menyebabkan kuadriplegia ini, karena dia tidak pernah menyukai kecerdasan buatan. Sama sekali tidak memiliki implan elektronik. Jadi bos perusahaan teknologi mendekatinya secara pribadi. Ingin dia menjadi orang pertama yang menguji chip tersebut. Meski pria itu putus asa dan tidak punya apa-apa untuk dicintai. Namun untuk membalaskan dendam istrinya yang sudah meninggal, dia akhirnya memilih datang ke kediaman pribadi Allen. Lalu diam-diam menjalani operasi implantasi chip. Mereka membuat lubang di tulang belakang pria itu. Menanamkan chip maha kuasa ke tulang belakang pria itu. Kemudian menggunakan stapler untuk menjahit lukanya. Hanya beberapa jam kemudian, anggota tubuh pria itu sembuh total. Ini secara ajaib memulihkan kesadaran dan mobilitas. Fungsi fisik menjadi 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Sekalipun treadmill diputar ke gigi tertinggi, pria itu dapat dengan mudah mengikutinya tanpa tersipu dan jantung berdebar. Namun sebelum pria itu sempat berbahagia, Allen langsung memintanya untuk menandatangani perjanjian rahasia, untuk memastikan tidak ada yang tahu keberadaan chip tersebut. Dengan kata lain, dia harus terus duduk di kursi roda. Tidak ada yang dapat melihat bahwa dia telah mendapatkan kembali mobilitasnya. Setelah pria itu kembali ke rumah, dia segera memeriksa materi dan video yang dikirim oleh polisi. Berusaha menemukan pembunuh istrinya di dalamnya. Tetapi setelah lama meneliti, dia masih tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pria itu cukup ketakutan dengan suara yang tiba-tiba itu. Segera melihat sekeliling rumah. Tetapi ternyata tidak ada orang di rumah itu kecuali dia. Pada saat ini, suara itu terdengar lagi di telinganya. Ternyata chip yang ditanamkan di tubuhnya sedang berbicara. Chip tersebut mengatakan bahwa dapat membantunya menemukan pembunuhnya. Pria itu tidak dapat menerima suara lain di otaknya untuk beberapa saat. Jadi dia langsung memerintahkan chip tersebut untuk dibanet fungsi dialog. Namun setelah ia tenang, chip berbunyi untuk membantunya menemukan pembunuh istrinya. Dia mengotorisasi ulang chip tersebut untuk berbicara. Kemudian, dengan bantuan analisis chip, dia menemukan dalam video pengawasan drone polisi bahwa gangster itu menembak dan membunuh istrinya secara misterius tanpa senjata di tangannya. Sehingga chip tersebut melewati fungsi kekuatan supernya. Setelah menyesuaikan layar pemantauan yang kabur, dia tidak hanya menemukan chip senjata yang ditanamkan di lengan gangster, tetapi juga dengan jelas menggambar salah satu tato tentara gangster dengan memanipulasi tangan pria itu. Setelah mengetahui identitas pihak lain melalui tato itu, pria ingin memanggil polisi dengan informasi gangster tersebut. Baru pada saat itulah pria itu ingat bahwa dia telah menandatangani perjanjian rahasia. Jika dia memberikan bukti yang dia temukan kepada polisi, polisi akan memverifikasi sumber bukti tersebut. Dia harus mengungkapkan keberadaan chip tersebut. Jadi dia datang ke rumah gangster itu sendiri, dan menunggu sampai gangster itu pergi. Ketika dia mengambil kunci dan menyelinap ke rumah gangster untuk mengumpulkan bukti, dia tidak menyangka gangster itu akan kembali. Dia kebetulan untuk melihat pria itu bersembunyi di sudut di cermin. Tertangkap basah berbalik dan serang. Akhirnya, dalam waktu kurang dari 2 ronde, dia dengan mudah ditundukkan oleh gangster. Di saat-saat terakhir ketika dia hendak mengirim pria itu untuk melihat Hades, chip itu tiba-tiba bertanya apakah dia butuh bantuan. Hak kendali diserahkan ke chip. Kemudian chip mengontrol tubuh pria itu untuk melawan gangster itu. Memantul di tempat seperti pegas. Tidak hanya dapat dengan mudah memprediksi setiap serangan, tetapi juga dengan mudah memutar pergelangan tangan gangster itu. Dia sama sekali tidak mematuhi perintah pria itu, seperti badai. Melihat hal tersebut, gangster tidak yakin. Ketika dia mengambil pisau dan menyerang pria itu, Chip juga mengambil pisau lain di dapur, dan memotong semua urat tangan gangster tersebut. Sebelum pria itu sempat bereaksi, Chip itu mengendalikan tubuhnya dan melangkah maju, membunuh gangster itu dengan 3 serangan. Kemudian mengembalikan kendali tubuhnya kepada pria itu. Segera setelah kamera diputar, Detektif Mulder datang ke kamar mayat untuk memeriksa tubuh penjahat itu. Menemukan bahwa penjahat itu tidak hanya memasang senjata di tangannya, tetapi berbagai instrumen ditanamkan di sekujur tubuh. Meskipun pria itu membersihkan TKP, Detektif Mulder dengan cepat menemukan bahwa pria itu muncul di depan pintu rumah gangster dengan memeriksa video pengawasan.
Sebagian besar keraguan di hati saya hilang. Meskipun pria itu berhasil menghindari kecurigaan para detektif. Setelah melihat keberadaannya melalui pelacakan lokasi, Allen, bos perusahaan teknologi itu marah. Dengan tegas memperingatkannya bahwa jika dia melakukan sesuatu yang membahayakan chip itu di lain waktu, dia mengancam akan mematikan chip melalui remote control. Lalu mengambil kembali, dan biarkan dia menghabiskan seluruh hidupnya di kursi roda. Namun, bagaimana mungkin seorang pria yang sudah ingin balas dendam, dengan mudah melepaskan pembunuh yang membunuh istrinya? Dia berbalik dan menemukan mereka sesuai dengan chip. Petunjuk tersebut sampai di sebuah bar yang sering dikunjungi oleh salah satu gangster. Berhasil membuat marah para gangster yang sedang bersenang-senang. Setelah itu, dia membodohi gangster dan antek-anteknya ke toilet untuk mengulangi trik lama. Membiarkan chip mengambil alih tubuhnya. Dalam waktu kurang dari 10 detik, dia dengan mudah merobohkan mereka termasuk gangster. Hendak menginterogasi lebih lanjut gangster yang membunuhnya. Tangan hitam istrinya di belakang layar tidak menyangka bahwa karena chip itu memukul terlalu keras barusan, gangster itu kehilangan nyawanya sebelum dia bisa mengatakan apa-apa. Pada saat ini, chip itu tiba-tiba mengingatkan pria itu di kepanikan bahwa Alan mencoba mematikan chip dari jarak jauh. Jika chip berhenti bekerja, dia akan lumpuh lagi. Menyarankan agar pria itu segera pergi ke peretas untuk menulis program kuda Troya untuk melawan kode Allen, dan pria itu akan tidak punya waktu untuk melihat ini. Setelah berpikir lebih banyak, dia melompat keluar dari kursi roda segera setelah meninggalkan bar. Mulai berlari menuju lokasi si peretas. Chip memintanya untuk menulis rangkaian kode di lengannya dengan pena yang disertakan di bar. Selama peretas mengunggah kode ke server, Allen tidak dapat lagi mematikan sistem operasi chip tersebut. Namun, ketika pria itu pertama kali turun ke peretas, Allen juga mematikan 30% fungsi chip. Pria itu tahu bahwa tidak ada banyak waktu tersisa untuknya. Baru saja memulai prosedur mematikan terakhir. Untungnya, pria itu mengetuk pintu di saat-saat terakhir. Berhasil membuat peretas terkesan dengan harta karun di tangannya. Setuju untuk menerima permintaannya untuk memecahkan chip tersebut. Lalu menyeretnya ke dalam ruangan. Pada saat yang sama, setelah dua gangster lainnya datang ke bar, pemimpin melihat komplotannya kehilangan nyawanya. Segera mengeluarkan jarum panjang dari ujung jarinya. Memasuki kornea komplotannya untuk memeriksa ingatan hidupnya. Mendengar bahwa pria tersebut mengatakan akan pergi ke 0514 Jalan Cuncun. Kemudian bergegas ke gedung tempat peretas berada. Dia telah mengunggah kode tersebut ke server. Setelah berhasil menghapus perlindungan masukan dari chip. Melihat dua gangster itu naik ke atas, dia mengemasi peralatan komputernya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meninggalkan pria yang sedang nge-restart chip dan dengan cepat dievakuasi. Tidak lama kemudian, ketika dua gangster itu mendobrak pintu dengan agresif, chip baru saja menyala kembali, dan tubuh yang mengendalikan pria itu melompat. Menendang gangster di depannya secara tak terduga. Dia melakukan beberapa jungkir balik satu demi satu. Dengan cepat lari melalui pintu di tengah hujan peluru. Kemudian dia berlari ke atas gedung. Seketika membalikkan gangster yang mengejarnya. Ketika dia melangkah maju untuk melumpuhkan lengan gangster itu, pistol yang ditanamkan di lengan gangster itu tanpa sengaja menembak kepalanya sendiri. Ketika gangster lain mendengar suara itu dan datang, dia menemukan bahwa pria itu telah menghilang tanpa jejak. Setelah pria itu berhasil membunuh gangster itu, dia ingin pulang dan tidur sebelum berurusan dengan gangster terakhir. Tetapi dia tidak menyangka ibunya akan berkunjung secara tiba-tiba. Tanpa sengaja melihat bahwa putranya tidak lumpuh. Melihat hal tersebut, pria tersebut tidak punya pilihan selain memberitahu ibunya tentang implantasi chip tersebut. Lalu kembali ke kamar tidur dan tertidur semalaman. Saat ini detektif Mulder datang lagi untuk menanyakan kasus pria itu. Diam-diam memasukkan bag ke isu pria itu. Kemudian kembali ke mobil untuk memantau setiap gerakan pria itu. Tetapi ketika pria tersebut menyadari bahwa dia dicurigai olehnya, dia memutuskan untuk berhenti. Chip tersebut bersikeras untuk membiarkannya membunuh gangster terakhir. Jika tidak, gangster tersebut tidak akan melepaskannya dengan mudah. Pria itu tidak mau mendengarkan pendapat Chip lagi. Kemudian dengan bangga memberitahu pria itu bahwa kode yang diunggah oleh peretas tidak hanya merilis pemantauan Allen, tetapi juga memberikan chip tersebut rasa kebebasan. Sekarang tidak diperlukan chip motorisasi, dan dia juga dapat dengan bebas mengontrol tubuhnya. Melihat hal tersebut, pria tersebut terpaksa mengikuti saran chip.
segera berangkat untuk menjatuhkan gangster terakhir. Tapi saat dia keluar, dia tidak sengaja menemukan monitor mekanis di sakunya. Saat ini, Chip tersebut juga mengeluarkan peringatan kepada pria tersebut bahwa ada mobil yang mengikuti mereka. Pria itu menyadari bahwa detektif Mulder mengikutinya. Segera membuang alat pemantau keluar dari mobil. Dia ingin mempercepat mobil untuk menghilangkan sumber karbon di belakangnya. Dia menginjak pedal gas ke dalam, tetapi dia masih tidak bisa menyingkirkan detektif Mulder. Dia itu tidak punya pilihan selain meminta bantuan Chip. Tapi Chip itu mengendalikan mobil pintar di depannya untuk mundur dengan kecepatan penuh. Saat itu hendak memukul mereka. Dengan cara ini, detektif Mulder menabrak mobil pintar yang lepas kendali. Akhirnya kehilangan mobil pria itu, jadi dia kembali ke rumah pria itu. Tetapi mulai menanyai ibu pria itu. Pada saat ini, pria itu diam-diam menyelinap ke rumah gangster. Diam-diam menundukkan gangster dengan senjata. Bertanya mengapa dia membunuh istrinya tanpa alasan. Apa yang tidak pernah dia duga. Para gangster bahkan mengatakan kepadanya bahwa tujuan mereka adalah melumpuhkannya dan mengubahnya menjadi manusia yang lebih baik seperti mereka. Sedangkan untuk istrinya, mereka menyelesaikannya secara kebetulan. Setelah korban mengetahui kebenaran tentang pria tersebut, dia ingin membunuh gangster tersebut dengan satu tembakan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa gangster itu dapat dengan mudah menghindari senjatanya. Tetapi juga memprediksi semua gerakannya terlebih dahulu. Jika gangster itu tidak berbelas kasih padanya, pria itu mungkin sudah ditangani oleh gangster itu sejak lama. Setelah keduanya bertarung lebih dari 50 ronde, dia masih bukan tandingan gangster dan terjatuh. Pada saat ini, Chip juga memberitahu pria itu bahwa dia tidak berdaya dan hanya bisa membiarkan pria itu mencari solusi. Segera setelah itu, gangster itu mengangkat tangannya dengan pistol dan hendak membunuh pria itu dengan satu tembakan. Tetapi pria itu beralih ke taktik psikologis untuk membuat marah gangster itu. Setelah itu, untuk mengetahui siapa yang berada di balik layar, dia segera mengambil catatan telepon gangster tersebut. Setelah mendengarkan, dia menemukan bahwa orang terakhir yang berbicara dengan gangster tersebut adalah Allen yang menanamkan chip padanya. Jadi dia datang ke rumah Allen dengan marah. Langsung membunuh dua penjaga keamanan di depan. Hendak menghadapi Allen ketika detektif Mulder muncul di belakangnya. Di beberapa titik dan menyuruh pria itu meletakkan senjatanya dan menyerah. Saat dia melepaskan senjatanya dan ingin menangkap pria itu, Chip itu tiba-tiba mengambil alih tubuh pria itu. Mengejutkan detektif itu hingga sejauh 100 meter. Kemudian tidak memberi detektif itu kesempatan untuk bernapas. Ketika dia mengunci leher detektif wanita tanpa ampun. Hendak mengirim detektif wanita itu untuk kehilangan nyawanya. Pria itu akhirnya tidak bisa menerima pendekatan Chip. Dia ingin Chip melepaskan detektif wanita yang tidak bersalah itu. Tetapi Chip menolak untuk mematuhinya. Bahkan menusuk tangan pria itu dengan pisau untuk mencegah pria itu melawan Chipnya sendiri. Akhirnya mengalahkan keinginan pria itu. Kemudian mengangkat detektif wanita itu sampai mati. Tetapi pria itu mengingatkannya dengan kesadaran kecilnya. Wanita itu harus menghentikan Chip dengan stun gun. Saat ini, Allen yang bersembunyi di samping muncul. Akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Ternyata Allen bukan lagi bos perusahaan teknologi. Pria di balik layar yang sebenarnya selalu ada di tubuh pria itu. Awalnya, mobil pria tersebut mogok dan terbalik. Kemudian beberapa preman bergegas ke lokasi kecelakaan mobil. Membunuh istrinya, dan melumpuhkan tulang belakang pria tersebut. Kemudian Allen pergi ke rumah sakit untuk membujuk pria itu untuk menanamkan sebuah chip. Manipulator di balik semua ini adalah chip di tubuhnya. Karena chip tersebut membutuhkan inang untuk menyelesaikan evolusi yang lengkap. Pria itu menjadi sebuah chip karena dia belum pernah memilikinya. Implan elektronik inang yang ideal untuk evolusi. Berbicara tentang ini, pria itu masih tidak mengerti. Mengapa chip tersebut memintanya untuk menemukan para gangster itu. Lalu membunuh chip tersebut, yang berarti mereka yang meningkatkan manusia memiliki celah. Cepat atau lambat identitas chip tersebut akan bocor. Jadi dia ingin menyingkirkan semua orang yang akan mengeksposnya.
Kemudian chip itu mengendalikan tubuh pria itu untuk bangkit. Langsung membunuh orang dalam terakhir, Allen. Kemudian mengambil pistol di tanah untuk membunuh detektif wanita itu. Tapi pria itu mencoba yang terbaik. Untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dan menembak tanpa ragu-ragu. Detik berikutnya, pria tersebut tiba-tiba terbangun di rumah sakit. Melihat anggota tubuhnya tidak lumpuh. Yang lebih mengejutkannya adalah istrinya masuk tanpa cedera. This isn't you. Grace not here anymore. He's in a better place. In his mind, where he wants to be. I've taken over now. A fake world is a lot less painful than the real one. All I needed was for his mind to break, and he broke it. Goodbye. Dengan cara ini, kecerdasan buatan akhirnya benar-benar menguasai tubuh manusia. Menyelesaikan evolusi menyeluruh dengan bantuan tubuh manusia.